Bapak Ibu, amalan istiqamah itu paling dicintai Allah Subhanahu wa taala rutin, walaupun sedikit. Baca Al-Quran setiap hari, walaupun sedikit. 1 juz, setengah juz, 30 menit, 15 menit sebelum tidur, ba'da subuh, antara maghrib dan isya. Kapan bisa? Tentukan waktunya, jaga. Wallahi kalau kita jaga bacaan Al-Quran, hanya baca, belum hafal, belum kita ngerti, belum faham maknanya, hanya baca saja setiap hari, wallahi dahsyat luar biasa kehidupan kita. Rizki, sihat, afiat, keluarga, harta, anak, keturunan, semuanya menjadi baik insyaAllah. Keberkahan Al-Quran dahsyat Bapak Ibu. Coba wallahi kalau kita dekat sama Al-Quran, karena Al-Quran kitab yang paling mulia. Siapapun yang dekat sama Al-Quran, dekat sama Al-Quran, dia menjadi mulia. Bukan dia saja, rumahnya, hartanya, anaknya, keluarganya, semuanya menjadi mulia. Keberkahan dahsyatnya, keberkahan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran. Saya harap Bapak Ibu kita bersama-sama berazam mulai tahun ini, mulai hari ini, insyaAllah tidak lewat 1 hari belum baca, walaupun beberapa halaman. Kalau dari pagi sampai malam belum baca, sebelum tidur ambil air wudu dan pegang Al-Quran, baca walaupun suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. 30 ayat, 2 halaman lebih sedikit. Itu menjadi syafaat di dalam kubur, melindungi kita dari siksa azab kubur, menjauhkan diri kita dari siksa azab kubur. Hanya suratul Mulk sebelum tidur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratul Mulk 30 ayat syafa'at li sahibiha", memberikan syafaat kepada orang yang membacanya di dalam kubur. Ini amalan yang pertama. Sifat ciri-ciri orang yang berbisnis, berdagang sama Allah Subhanahu wa taala, selalu membaca kitabullah. Yang kedua, wa aqamus salah, mendirikan salat. Saya tidak berbicara tentang salat fardu, karena saya yakin Bapak Ibu yang Masya Allah semangat hadir di majlis ilmu, yakin semuanya lebih dahulu dia menjaga salat fardu, khususan 5 waktu. Karena salat itu amudul Islam. Salat itu amudul Islam. Apa artinya amud? Amud itu tiang. Tahu tiang? Masjid ini ada tiang enggak? Ada? Di mana? Ini kan ada tiang. Kira-kira kalau enggak ada tiang, masjid bisa bangun enggak? Rumah bisa bangun tanpa tiang enggak? Ini kamera bisa berdiri tanpa tiang enggak? Enggak bisa kan? Harus ada tiang. Kalau tanpa tiang enggak bisa bangun. Salat tiang agama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa tiang, tanpa salat, agama Islam enggak bisa bangun. Agama Islam enggak bisa bangun tanpa tiang. Tiangnya apa? Salat. Saya yakin Bapak Ibu Masya Allah, insya Allah menjaga salat fardu 5 waktu. Walaupun dalam kesibukannya apa, luar biasa, lupa, ketiduran, apa saja, tetap kita jaga salat. Walaupun misal ketiduran, sibuk, lupa, enggak dengar azan, tetap kita salat walaupun waktunya keluar. Tetap salatnya pas waktunya. Kalau lupa, ketiduran, langsung ketika bangun, ketika ingat, langsung segera kita salat. Yang saya ingin sampaikan bukan salat fardu, tetapi salat witir. Salat witir. Kenapa? Karena salat witir ini penting sekali. Salah satu salat sunnah yang tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Walaupun beliau dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit,
atau apa saja, belum, tidak pernah beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat witir. Kan orang musafir boleh jama', kasar, boleh tidak puasa dan lain-lain, tetapi Rasulullah tidak pernah. Karena itu sebagian ulama mereka berkata salat witir itu wajib. Sebagian ulama berkata salat witir itu wajib. Kenapa? Karena mereka melihat secara dan sirah Rasulullah, tidak pernah Rasulullah meninggalkannya. Berarti itu wajib, kata ulama. Tapi yang benar wallahu a'lam tidak wajib, sunnah muakkadah. Tetapi coba bayangkan sampai mana kepentingan salat witir itu. Walaupun 3 rakaat Bapak Ibu. Walaupun 3 rakaat, jangan tinggalkan salat witir. Waktunya ba'da Isya sampai azan subuh. Waktu yang paling utama, paling afdal sebelum subuh. Kita bangun jam 3, setengah 4, sebelum azan subuh 10 minit, 15 menit, 20 menit, kita salat walaupun 3 rakaat. Kita mungkin tidak mampu salat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 11 rakaat bacaannya panjang luar biasa, mungkin kita enggak mampu, tetapi minimal salatnya berapa? Witir 3 rakaat. Kalau akhirul lail, akhir malam, kita khawatir enggak bangun. Sering kita terlambat bangun, ketiduran, baru azan subuh baru bangun atau sesudah azan. Boleh salat sebelum tidur. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa sahabat, wa an utira qabla an anam, salat witir sebelum tidur. 3 rakaat, ambil air wudu, salat 2 rakaat, tutup dengan witir 3 rakaat. Kalau bangun lagi nanti sebelum subuh mau salat lagi, ya boleh, tetapi dua tanpa salat witir lagi, karena sudah witir. Tidak boleh 2 kali witir. Kalau sebelum tidur kita mau salat, rencana nanti malam sebelum tidur mau salat, tetapi ketika saya siap-siap untuk tidur, niatnya mau salat, terus malas bangun ambil air wudu, pegang handphone, akhirnya ketiduran, enggak salat. Terus gimana? Sudah berkali-kali seperti itu. Boleh salat nanti ba'da Isya. Ketika di masjid sudah salat Isya berjamaah, sudah salat sunnah ba'diyah, berdiri salat witir. Boleh? Ya boleh, karena waktunya ba'da Isya sampai azan subuh. Lebih aman kita jaga witir. Jangan sampai dari Isya sampai subuh beberapa jam tidak ada waktu walaupun 5 menit. Kurang lebih kalau salat 3 rakaat itu kurang lebih 5 atau 7 menit. Qiyamul lail syaraful mu'min, kemuliaan seorang mukmin adalah qiyamul lail. Apalagi Bapak Ibu, kita masing-masing punya hajat, punya masalah. Masalah di kantor, masalah di rumah, masalah suami istri, masalah sama orang tua, masalah sama tetangga, masalah rezeki, sehat. Banyak hajat kita. Betul enggak? Hajatul dunia, hajatul akhirah. Banyak harapan, keinginan kita. Ada kesempatan mas bagi kita setiap malam. Allah manggil kita, Allah panggil kita. Siapa yang punya hajat? Coba Allah manggil kita setiap malam sebelum subuh. Siapa yang punya hajat? Siapa yang punya masalah? Siapa yang punya dosa minta ampunan Allah? Silakan. Kalau gubernur atau wali kota membuka pintunya, ada pengumuman, siapa yang punya hajat silakan datang. Kira-kira kita datang enggak? Kita berangkat ke sana enggak? Padahal kita yakin gubernur atau wali kota seorang manusia tidak bisa memenuhi segala hajat kita. Betul enggak? Kita yakin segala hajat kita hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Ada waktu kesempatan luar biasa.
Allah manggil kita setiap malam, bukan setahun sekali. Setiap malam Allah memanggil kita. Man lahu hajah, siapa yang punya hajat silakan. Tinggal kita ambil air wudu, angkat tangan, doa, ya Rabb, ya Rabb. Jangan sia-siakan waktunya. Walaupun 3 rakaat. Walaupun 3 rakaat Bapak Ibu saja. Tapi jaga rutin. Wallahi kalau kita jaga rutin, wallahi Bapak Ibu kalau kita istiqamah, itu luar biasa. Walaupun baca Al-Quran hanya 1 surat 10 menit beberapa halaman, salat witir hanya 3 rakaat, tetapi jaga rutin, wallahi dahsyat kehidupan kita itu. Rizkinya, anaknya, semuanya insyaAllah menjadi lebih baik. Yang terakhir, yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Mereka yang harapan mereka berdagang sama Allah, berbisnis sama Allah, bisnis yang tidak akan rugi sama sekali, mereka infak dan sedekah dari rizki harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mimma razaqnahum, bukan dari rizki kalian, tetapi dari rizki Allah. Qal mimma razaqnahum, Allah yang berikan rizki, Allah yang titip rizki ke antum, Allah nyuruh kita infak dan sedekah. Sirran wa alaniyah. Sirran, diam-diam. Alaniyatan, terang-terangan. Kenapa dua-duanya? Subhanallah, kalau sirran itu betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Alaniyatan itu bisa jadi ikhlas juga, tetapi kalau sirran, rahasia, diam-diam, tidak ada yang tahu selain Allah, itu betul-betul ikhlas. Coba usaha kita sedekah ke orang yang tidak kenal kita sama sekali. Tidak kenal, tidak tahu sedekah dari mana. Itu sirran, diam-diam. Amalan yang ketiga Bapak Ibu itu penting sekali, khususnya sedekah dan infak. Karena malaikat setiap hari turun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi kulli yawm, setiap hari 2 malaikat turun. Malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti yang lebih baik pada orang yang infak. Apa yang kita infak di jalan Allah? Malaikat berdoa, bukan ustaz, bukan syekh, bukan habib, bukan fulan. Malaikat berdoa, ya Allah, ganti yang lebih baik. Itu malaikat yang pertama. Yang kedua, malaikat berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang kikir, yang takut dia infak karena takut uangnya habis, takut uangnya habis, ya Allah habiskan hartanya, ya Allah hancurkan hartanya. Malaikat berdoa. Karena orang mukmin yakin apa yang infak di jalan Allah, Allah ganti yang lebih baik. Jaga amalan ini rutin, yakin Bapak Ibu, keinginan kita dunia dan akhirat diijabah dan kabulkan oleh Allah. Tapi istiqamah rutin. Yang pertama, baca Al-Quran, tetapi rutin setiap hari. Yang kedua, salat, khususan salat witir, walaupun 3 rakaat. Yang ketiga, sedekah dan infak setiap hari, walaupun sedikit Bapak Ibu, walaupun sedikit. Coba usaha setiap hari 2.000, 5.000, 10.000, 100, semampunya, tetapi setiap hari. Kalau jarang ketemu orang miskin, apa namanya, bikin kotak di rumah, kotak kecil, isi setiap hari. Isi setiap hari. Terus kalau sudah penuh atau akhir bulan, bawa ke masjid. Infak buat masjid, infak buat yayasan, infak buat amal saleh, infak buat wakaf. Tapi coba usaha setiap hari. Mudah-mudahan tahun ini insyaAllah lebih baik dari tahun kemarin. Baca Al-Quran insyaAllah lebih baik. Salatnya insyaAllah lebih baik. Sedekah infak kita lebih baik. Hidupan kita juga insyaAllah lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Amin ya Rabbal Alamin.